Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang super keren dan super kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Cici di pembelajaran hari ini, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, dan subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Baiklah anak-anak, silahkan dipersiapkan alat tulis dan juga buku temanya ya. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita membacakan basmalah terlebih dahulu bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, kita membacakan doa dulu bersama-sama. Membacakan doa hari ini akan dipimpin oleh Adila. Kepada Adila dipersilahkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Adila sudah membacakan doa hari ini. Anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Polisi, dokter, guru, pedagang, ternak, tani. Kira-kira itu apa ya? Betul sekali, itu adalah jenis-jenis pekerjaan. Hari ini kita akan membahas mengenai keragaman jenis-jenis pekerjaan. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Nah anak-anak, apakah ada yang tahu tentang pekerjaan ini di dalam Al-Quran dibahas dalam surat apa dan ayat berapa? Tidak ada yang tahu? Kalau begitu, Ibu beritahu ya. Tentang pekerjaan ini telah diatur dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 105. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Jenis-jenis pekerjaan. Ada 2 jenis-jenis pekerjaan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang kita akan masuk ke yang pertama, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Yuk, ikut Ibu jalan-jalan. Nah, sekarang Ibu sudah berada di peternakan. Di belakang Ibu ada seorang peternak. Peternak adalah orang yang pekerjaannya yaitu mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk diambil hasilnya seperti telur dan juga daging ayam. Yeay, sekarang Ibu ada di sawah. Ada yang tahu kalau orang yang bekerja di sawah itu pekerjaannya apa? Pinter, yaitu petani. Petani adalah salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang.
Barang yang dihasilkan oleh petani yaitu padi yang diolah menjadi beras. Wow, Masya Allah, indah sekali ya. Sekarang ibu ada di laut. Di belakang ibu ada nelayan. Nelayan itu pekerjaannya mengambil hasil laut berupa ikan, kerang, cumi-cumi, udang, dan lain-lainnya yang hasilnya akan dijual ataupun dimakan. Ya, sekarang kita sudah berada di kelas kembali. Tadi kita sudah melihat contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Sekarang kita akan mencari tahu mengenai contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang bersifat memberikan pelayanan jasa yang hasilnya akan dirasakan atau dinikmati oleh orang lain. Contohnya seperti apa? Yuk, ikut ibu jalan-jalan lagi. Ada anak-anak. Anak-anak, di belakang ibu ada seorang polisi. Polisi merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tugas seorang polisi yaitu menertibkan, menjaga keamanan, dan juga menegakkan hukum. Tada! Anak-anak, ibu sekarang ada di rumah sakit. Kira-kira pekerjaan apa saja ya yang ada di rumah sakit? Betul sekali, dokter dan juga perawat. Dokter dan juga perawat merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Karena dokter dan perawat itu tugasnya yaitu merawat orang sakit dan juga membantu mengobati orang yang sedang sakit. Nah, kira-kira contoh lainnya apa ya? Yuk, ikut ibu kembali ke kelas. Jeng-jeng, ibu sudah berada di kelas kembali. Anak-anak, ayo coba semuanya perhatikan ibu ke depan. Kira-kira pekerjaan ibu ini apa ya? Ada yang tahu? Pintar. Ibu adalah seorang guru. Seorang guru merupakan salah satu pekerjaan penghasil jasa juga. Karena tugas seorang guru yaitu membimbing dan juga mendidik murid-muridnya. Baiklah anak-anak, dari contoh-contoh pekerjaan tadi, apakah ada yang bisa menyebutkan perbedaan dari jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ada? Masya Allah, hebat! Pekerjaan penghasil barang merupakan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu barang yang dapat terlihat dan juga dapat digunakan oleh orang lain. Sedangkan pekerjaan penghasil jasa merupakan suatu pekerjaan yang tidak ada barang yang dapat terlihat, hasilnya bukan berupa barang, tetapi merupakan pelayanan yang dapat tetap dirasakan dan juga dinikmati oleh orang lain. Baiklah anak-anak, untuk menambah pemahaman anak-anak mengenai materi pada hari ini, anak-anak silakan amati lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anak, lalu kerjakan LKPD yang akan ibu berikan dalam grup WhatsApp. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan LKPD-nya ya. Di sana ada nama, kelas, dan nomor absen yang harus anak-anak isi. Lalu ada mata pelajaran yaitu IPS, tema 8, subtema 3, kelas 4 semester 2. Tujuan kegiatannya yang pertama, dengan pengamatan lingkungan, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa
Yang kedua, dengan pengamatan lingkungan, siswa dapat membedakan dan menyebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Alat dan bahannya yaitu buku catatan, alat tulis, penggaris, dan lingkungan sekitar. Nah, langkah-langkah kegiatannya yang pertama, anak-anak siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, lalu anak-anak amatilah lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak. Nah, lalu selanjutnya tuliskan jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Lalu buatlah tabel yang berisi kelompok jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tabelnya silahkan dibuat sesuai kreasi anak-anak ya anak-anak. Boleh juga mencari contohnya di internet ataupun di buku tema. Lalu selanjutnya anak-anak membandingkan kedua kelompok jenis pekerjaan tersebut, tuliskan perbedaannya, lalu buatlah kesimpulan dari hasil kerja anak-anak. Presentasikan juga hasilnya dalam sebuah video yang dikirimkan melalui Padlet. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Baiklah anak-anak, jadi apa saja ya yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu? Hebat! Hari ini kita belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Terdapat 2 jenis pekerjaan. Yang pertama yaitu pekerjaan penghasil barang. Contohnya petani, peternak, dan juga nelayan. Yang kedua adalah pekerjaan penghasil jasa. Contohnya adalah guru, perawat, dokter, dan juga polisi. Baik anak-anak, sekarang ibu memiliki latihan soal yang harus anak-anak kerjakan. Silakan soalnya disimak baik-baik, dibaca baik-baik, dikerjakan di dalam buku latihan, dan hasilnya difotokan dikirimkan melalui Padlet. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak sangat Masya Allah, luar biasa, hebat sekali. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita akan membacakan doa setelah belajar yang akan dipimpin oleh Adila. Kepada Adila dipersilahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Adila sudah membacakan doa pada hari ini. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita mengucap hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak silahkan dipelajari lagi mengenai jenis-jenis pekerjaan ini, lalu dipersiapkan juga untuk pembelajaran besok, yaitu tema 8 subtema 3 pembelajaran 4. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.